Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Pak Hakim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang ketentuan di dalam sholat Jumat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang sifat empati dan sifat menghormati. Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang ketentuan di dalam sholat Jumat. Tujuan pembelajaran kita nanti adalah setelah kalian menyimak video ini, nanti kalian harus bisa memahami dan menganalisa tentang ketentuan di dalam sholat Jumat, sehingga nanti kalian bisa mempraktekannya dengan benar. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Silakan disimak video ini sampai selesai. Hari Jumat adalah hari yang istimewa daripada hari-hari yang lain. Oleh karena itu, dikatakan hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, tuannya hari, atau hari yang terbaik. Hal ini dibuktikan dengan ketika hari Jumat, kita sebagai umat Islam yang telah memenuhi syarat, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Hari Jumat ini berasal dari kata jamaah yajma'un, yang artinya berkumpul. Karena pada hari Jumat ini kita semua umat Islam berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Atau ada juga yang mengartikan karena pada hari Jumat itu dulu berkumpul Nabi Adam dan Siti Hawa di Musdalifah. Ya, jadi inilah anak-anak keistimewaan tentang hari Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah, didahului dengan 2 khutbah, dilaksanakan pada waktu zuhur hari Jumat. Hukum melaksanakan sholat Jumat ini adalah wajib atau fardu ain bagi orang laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Dalil diwajibkannya sholat Jumat ini adalah Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Syarat wajib melaksanakan sholat Jumat yang pertama adalah Islam, 2 balik, 3 laki-laki, kemudian yang 4 berakal sehat, 5 sehat fisiknya, dan yang terakhir adalah menetap alias tidak musafir. Syarat sahnya sholat Jumat yang pertama adalah dilaksanakan di tempat yang menjadi pemukiman atau tempat bermukim. Kemudian yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah dengan minimal 40 orang. Yang ketiga, dilaksanakan di waktu zuhur. Kemudian yang keempat, syarat sahnya adalah didahului dengan 2 khutbah. Termasuk syarat sahnya sholat Jumat adalah adanya 2 khutbah. Maka khutbah ini harus memenuhi syarat dan rukun khutbah. Syarat khutbah yang pertama adalah khatib melaksanakan khutbah ini dengan cara berdiri kalau memang
mampu. Kemudian yang kedua, khotib dalam keadaan suci dari hadas atau najis. 3, khotib menutup aurat. Kemudian yang keempat, khutbahnya ini dengan suara yang keras sehingga terdengar oleh 40 jamaah tadi. Oke, kemudian tentu syaratnya adalah khutbah ini dilaksanakan pada waktu duhur. Kemudian yang menjadi rukunnya khutbah, artinya jika ini kita tinggalkan maka khutbah kita tidak sah, itu ada 5. Yaitu yang pertama, membaca alhamdulillah atau puji-pujian. Kemudian yang kedua, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, memberikan wasiat atau nasihat tentang keimanan dan ketakwaan. 3 rukun ini dibaca oleh khotib pada saat khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kemudian rukun yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran. Ini yang ada kaitannya dengan tema khutbah yang dibaca. Ini biasanya dibaca pada khutbah yang pertama. Kemudian rukun yang terakhir, yang kelima adalah mendoakan orang Islam. Ini dibaca pada saat khutbah yang kedua. Ketika kita melaksanakan sholat Jumat, maka kita disunahkan untuk 1, memotong kuku, 2, memotong kumis dan merapikan rambut. Kemudian yang ketiga, kita mandi keramas dengan niat untuk sunahnya sholat Jumat. Keempat, pakai pakaian yang berwarna putih dan pakai wangi-wangian. Kemudian yang kelima, kita disunahkan untuk berangkat lebih awal ke masjid. Kemudian yang kelima, kita disunahkan sebelum khutbah kita membaca Al-Quran, membaca zikir atau membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Jadi itulah anak-anak kesunahan yang dianjurkan untuk kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Kemudian kita diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat ini karena ada beberapa sebab. Yang pertama adalah karena kita sakit, sehingga kita tidak bisa berangkat ke masjid. Kemudian yang kedua, karena kita dalam kondisi musafir, dalam perjalanan jauh. Kemudian yang ketiga, ada hujan yang sangat lebat, atau bencana alam, atau hal-hal lain, sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Ataupun mungkin perjalanan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat ini tidak aman. Oke, jadi ini hal-hal yang menyebabkan kita diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat. Tetapi tetap wajib kita ganti dengan melaksanakan sholat duhur di rumah. Anak-anak, dengan melaksanakan sholat Jumat ini banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Yang pertama adalah dengan sholat Jumat ini bisa menguatkan tali silaturahim di antara sesama umat Islam. Kemudian hikmah yang lain adalah dengan melaksanakan sholat Jumat ini sebagai bentuk kita memuliakan di hari Jumat, sehingga kita mendapatkan barokahnya. Kemudian dengan melaksanakan sholat Jumat ini bisa memotivasi kita untuk lebih semangat lagi dalam bekerja dan beribadah. Kemudian dengan melaksanakan sholat Jumat ini bisa melatih kita untuk menjadi pribadi yang disiplin dan tepat waktu. Jadi banyak sekali hikmah yang
kita dapatkan dalam melaksanakan sholat Jumat ini. Oke anak-anak, itulah materi kita tentang ketentuan di dalam sholat Jumat. Ya, semoga ada manfaatnya materi ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar, kemudian kita diskusikan. Semoga ada manfaatnya, dan saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.